cara untuk hidup sehat dengan mudah, murah, bahkan gratis. Setengah jam aja cukup kok. Wih, efeknya Masya Allah. Pankreas akan bagus lagi, jantung akan bagus lagi, paru, otak, semuanya bagus. Karena obat anti depresi dan anti sedih paling murah namanya berkaitan dengan tadi ya, kesehatan ini sendiri. Sekarang maka sebenarnya Islam itu memberikan banyak sekali cara untuk hidup sehat dengan mudah, murah, bahkan gratis, sejadi-jadinya. Cara pertama secara syariat, kalau kita mau sehat, ya, maka jawabannya itu ada di Quran. Apa itu? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Itu cara pertama. Jadi kalau mau sehat, banyakin. Susah nggak? Susahnya. Saya sampaikan aja di awal-awal supaya Anda tidak susah hati. Susah nggak puasa? Susah. Karena saking susahnya puasa, pahalanya disiapkan Allah satu pintu surga khusus. Betul kan? Pintu Ar-Rayyan itu kan. Karena besarnya keistimewaan puasa itu karena apa? Karena kita mau menahan nafsu. Oke, puasa berat, Dok. Ya. Sekarang kita skip dulu, turun dulu. Gitu kan? Saya ajarin caranya supaya nanti jangan semua pakai bahasa langitan. Saya ngebayangin umat Islam ini kalau semuanya rutin berpuasa, Masya Allah, rutin berpuasa, puasa sunnah, puasa apa itu, Allah Akbar, pasti sehat, karena jaminan Allahnya begitu. Ya. Kalau seandainya nggak bisa juga puasa karena dengan berbagai macam alasan, maka yang kedua jawabannya apa? Kurangi makan. Berarti nggak puasa, nggak usah puasa, tapi kurangi makan. Kurangi makan itu maksudnya apa? Kurangi yang kira-kira bisa membuat tubuh kita itu terbebani dengan begitu banyaknya asupan, terutama gula. Gula dari mana paling banyak sumbernya kita tiap hari? Dari nasi, sama gula pasir, sama tepung terigu. Itu sumber gula. Ini dasar banget. Ya. Yang kedua itu. Jadi kalau makan, sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kira-kira kita ini sudah kebanyakan makan atau kurang makan? Jawabannya udah jelas kan? Jadi solusinya apa? Kurangi makan, kan gitu. Itu yang kedua kan. Yang ketiga apa? Perbaiki makananmu. Kalau bahasa mereka itu mereka sebutnya eating right, makan yang benar. Eating right. Kira-kira, ini saya tanya, kita tes dulu, uji coba dulu. Kalau pagi-pagi misalkan Anda makan satu piring nasi dengan ada tumpukan kerupuk di situ. Kemudian di situ ada bakwannya 2. Apalagi isinya? Bala-bala ya. Ada tempenya. Ada tahu tempe kan? Ini saya ngajarin supaya nanti bisa diperbaiki, itu aja. Ya. Saya nggak usah sebut nama nasinya apa, nanti Anda marah pula yang Betawi-Betawi ini. Sebut nasi aja lah gitu kan. Udah tahu lah namanya apa kan? Nasi itu, wah dikasih santan kan gitu biasanya. Ada kerupuknya, bakwannya ada 2. Apa lagi? Ada lagi? Bihun ya. Bihun sama tempe orek. Betul kan? Tahunya oke lah, ada 2. Tahunya 2, bacem kan? Tempenya 2, bacem.
Sekarang saya tanya, habis makan itu, saya tanya nih ya, jujur nih coba jawab ya. Anda makin fit, bergairah, energi atau ngantuk? Kok sama jawab? Kok sama? Kenapa ngantuk? Sekarang saya tanya. Jawabannya, kalau jawabannya, karena malam tadi pulang kerja makan itu juga. Oh, tadi malam nasi goreng ya, Masya Allah, Masya Allah. Terus ngirim surat ke saya pas lagi kajian, Dok, kenapa saya sering ngantukan ya? Apa nggak kesel gitu? Oke, sekarang kita bedah itu biar ini gampang. Berarti kalau dokter sebenarnya sarapannya apa sih, gitu kan? Pengen tahu? Tadi pagi makan. Saya tadi pagi minum kopi 1 gelas. Kopinya kalau yang paham kopi bapak-bapak ada namanya kopi yang monokotil. Monokotil itu bijinya tunggal. Biasa kita sebutnya kopi lanang. Itu. Rasanya tidak terlalu arabica, tidak terlalu robusta. Gitu. Dokter keribut banget dengan hidup, enggak, saya ingin memberikan yang terbaik buat tubuh saya. Itu poinnya. Karena katanya di salah satu sedekah yang terbaik itu bersedekah untuk dirimu sendiri. Gitu. Terus saya makan pisang setengah. Enggak goreng enak aja. Pisang Ambon. Saya cari yang agak sudah sedikit matang karena itu biasa gulanya cukup banyak ya. Jadi saya ambil setengah aja, saya makan setengah. Setengahnya buat apa? Saya tinggal di meja dulu. Setelah sebelumnya saya makan kurma. Jadi tadi pagi saya makan kurma 7. Itu sarapannya tadi pagi. Saya nggak suka kopi, nggak apa-apa. Anda bisa minum air jeruk nipis, air madu, air hangat. Asal jangan minum kopi sasetan. Kenapa jangan minum kopi sasetan? Karena gula kan? Gitu. Oh tadi yang tadi makan itu tadi kira-kira temannya apa minumnya? Oh teh manis kan? Teh manisnya kalau ibu-ibu kalau di warung kira-kira bikinnya berapa sendok gulanya? 2 lah. Allahu Akbar. Begini kok mau sehat? Pertanyaannya, lalu kalau kita, nah gini, Dok saya tetap nggak bisa pagi-pagi makan nasi. Nggak apa-apa, makan aja. Cuma nasinya dikurangi yang pertama. Oke, nasi dikurangi. Jadi nanti kalau Anda makan itu pagi-pagi, kalau tetap pengen makan, padahal aslinya sebenarnya pagi-pagi itu nggak butuh makan banyak sebenarnya kita. Kalaupun Anda pengen tetap makan, maka yang idealnya Anda banyakin makan protein aja pagi-pagi. Protein, tahu, tempe, telur, ikan, daging, telada. Itu pagi-pagi. Ya, karena dia masih sisa semalam proses pembersihan badan kita itu karena kita tidur. Oke. Berarti nanti 1 piringnya tadi itu ya supaya kan saya butuh energi betul, tapi energi yang benar, bukan energi yang sumbernya semuanya gula. Maka nasinya Anda kurangi, tahu tempenya dibanyakin sama telurnya. Kerupuknya Anda skip, bakwannya Anda skip. Susah? Susah. Gak usah lah kalau gitu kan. Kan dikasih tahu sudah. Sebaik-baik ilmu yang diamalkan. Gitu caranya. Jadi kerupuknya, Bang, gak usah pakai kerupuk. Berarti dokter kadang-kadang makan nggak makan. Pagi-pagi kadang-kadang saya makan nasi hampir-hampir jarang. Tapi pun kalau saya makan biasa nasi kuning karena apa? Ada kunyitnya. Gitu. Kalau saya begitu caranya. Kalau saya butuh agak sedikit banyak energi ya. Karena memang beras atau nasi itu sumber energi cepat, gitu. Jadi kalau kalau pas lagi pengen makan nasi kuning, misalkan versi saya kalau makan
nasinya saya nggak banyak-banyak, telurnya 2, gitu. Kemudian bawangnya nggak pakai. Kenapa bawangnya nggak pakai? Saya nggak tega. Kenapa nggak tega? Kadang-kadang kalau saya lihat bawang-bawangan itu tuh, kalau ada pencet dikit, isinya apa? Kecuali Anda memang ada cita-cita jadi pengusaha, jualan lah tuh minyak kalau itu. Jadi dari paginya dikit udah nggak bener makan, gimana mau sehat? Ya, sedangkan kunci utama dalam kesehatan itu adalah salah satunya adalah pola makan. Ya, jadi banyak orang yang beli program-program diet segala macam itu intinya sebenarnya membeli kebodohan kita. Saya sebut kebodohan aja lah. Kenapa? Simple kok. Nih, rumusnya ya. Sekarang ibu-ibu misalkan, Anda mau turun berat badan, saya kasih rumus sederhananya. Sederhana banget. Yang masuk sama keluar banyakan yang masuk pasti naik berat badannya. Tuh, rumus pertamanya. Yang masuk sama keluar sama, stabil berat badannya. Yang masuk sama keluar banyakan yang sedikit yang masuk, turun berat badannya. Simpel. Artinya apa? Yang dimaksud tadi itu salah satunya kalori sebenarnya. Salah satu kalori. Jadi kalau mau turun berat badan katakanlah gitu ya. Paling gampang apa? Ya kurangi asupan kalori. Kalori sudah saya sampaikan, paling banyak kalori kita itu sumbernya dari 3 ini. Tadi apa? Nasi putih, gula pasir sama terigu. Itu dikurangi. Berarti yang Anda mau perbanyak, Anda perbanyak apa? Proteinnya sama sayurnya, udah selesai. Turunlah berat badan nanti itu. Supaya badannya punya mesin pembakar lemak sendiri, ya, karena biasanya turun tuh gampang banget, tapi naiknya juga cepat. Ya. Maka caranya gimana? Perbanyaklah massa otot tubuh Anda. Perbanyak massa otot tubuh Anda tuh maksudnya massa otot ya. Caranya gimana? Latihan beban. 40 tahun ke atas itu manusia kita ini tuh sudah pasti akan mengalami penyusutan massa otot. Tanpa latihan beban, Anda atau kita akan makin krempeng tiap hari. Apalagi yang dimakan gula semua. Gitu. Berarti dokter menyarankan kita angkat beban, kan gitu. Beban kehidupan saya sudah sangat banyak. Gak perlu beban, Anda pakai tubuh Anda aja. Push up, squat, plank, wall sit, leg raise, kakinya naik, itu semua beban. Jadi semua bagian tubuh kita itu kita tambahin ototnya. Itu obat, bukan obat sih ya, pengobatan untuk banyak banget masalah kesehatan bisa selesai kalau kita nambahin massa otot. Ya, jadi nanti kalau masjid, juga apa nih? Al-Munawwaroh ini duitnya udah banyak, harus punya tempat gym. Gymnya syar'i, nggak campur lagi perempuan. Karena sekarang orang-orang yang sudah belajar agama gitu kan, masuk gym males dia. Udahlah, maaf musiknya, udah campur aduk. Nah, masjid fasilitasi, bayar seikhlasnya, siapin PT-nya di situ. Setengah jam aja cukup kok. Efeknya Masya Allah. Pankreas akan bagus lagi, jantung akan bagus lagi, paru, otak, semuanya bagus. Karena obat anti depresi dan anti sedih paling murah namanya olahraga. Jadi kalau lagi nggak enak hati, lagi sedih, pergi olahraga. Ya. Atau bermain-main ke alam. Ya. Jadi mulai sekarang dijadwalin. Kalau Anda mau sehat, sering-seringlah berinteraksi dengan alam. Berinteraksi maksud seperti apa? Ngobrol. Ini di rumah kalau ada pohon, diajak ngobrol. Loh bener. Anda pikir begini tuh saya nggak ngerjain, saya ngerjain. Karena mereka juga makhluk hidup.
Coba yang ketawa sendiri nanti Anda. Kapan Anda ketemu pohon rambutan, kapan Anda kamu berbuah? Dengan terus Anda peluk dia, coba aja, ada getaran beda gitu. Ya, karena pohon-pohon itu kan semua mereka berkomunikasi loh. Dengan akar-akar mereka itu, mau komunikasi ini. Ngabarin. Kalau ada wabah, musibah, ada bencana, dia ngabarin tuh. Pohon. Ya, maka meluk pohon itu bagus. Ya, tapi jangan kelihatan ramai orang lah, sepi-sepi lah. Ya. Nanti ditangkap Satpol PP. Maka kalau saya pas lagi naik gunung, saya lagi sendirian jalan pagi gitu kan, saya elus-elusin itu. Daun saya elusin. Pak Abang karena ada pohon, saya nggak tahu nama-nama, cuma saya elus aja. Ada pohon ini saya elus. Pak kabar pagi ini, saya bilang gitu. Kan kata Allah begitu, bertasbihlah yang ada di langit dan di bumi kan gitu kan. Pohon-pohon semua bertasbih, dengar burung-burung pagi-pagi berkicau-kicau, mereka bertasbih. Tapi bukan yang kemarin yang orang dengar bahasa semut itu ya. Ada dengar videonya. Ada orang lihat katanya semut tuh bahasa begini, entah apa bahasa itu, tidak tahu saya. Ngawur. Jadi mempermainkan agama nanti begini. Jadi ya. Jadi yang tadi sudah saya ajarin tuh, puasa, kurangi makan dan benerin makan. Ya. Berarti kalau mau sarapan, ini contoh sarapan. Ya. Anda beli tuh ubi misalkan atau labu, ya Anda kukus, ya kasihlah sambal sedikit, bikin sambal, habis itu Anda makan telur 2. Sekarang saya tanya, atau Anda mau tanya, kalau dokter makan telur apa? Mau nanya? Nggak usah lah ya. Kalau saya, pilihan telur terbaik saya saat ini adalah telur ayam kampung sama bebek. Mau tanya kenapa? Nggak usah lah, ikut aja. Kalau saya jelasin nanti pusing lagi. Kenapa bebek sama ayam kampung? Karena itu unggas yang hanya bertelur kalau kawin. Betul gak? Jadi telur ayam kampung tuh susah diternain. Dia hanya, bukan susah, bisa mungkin lah. Apa yang gak bisa zaman sekarang. Tapi dia cenderungnya itu memang bertelurnya kalau kawin kan. Bebek juga sama. Bebek ini lebih gila lagi, difitnah kan. Fitnah. Orang takut makan telur bebek kan. Coba aja buka aja datanya. Bahkan telur bebek gak ada masalah, makan aja. Gitu. Terus kalau telur ayam biasa gimana? Zaman dulu tuh saya ingat gitu kan, zaman dulu telur. Kalau ingat telur tuh saya ingat Intisel. Telur zaman dulu tuh dibiarin agak lama, kadang-kadang netes dia. Netes jadi ayam. Kalau zaman sekarang hampir-hampir nggak ada. Nggak ada kan? Coba ibu-ibu edisi lama yang nganggur. Tahu deh. Telur kampung tuh kadang-kadang ada tray tempat telur gitu kan. Tiba-tiba dibiarin lama telurnya netas dia, dan kalaupun nggak sempurna jadi janin, jadi apa? Bayinya ayam. Ada kebentuk apa kebentuk. Tapi sekarang itu tuh nggak ada. Karena apa? Karena memang banyakan yang telur-telur sekarang tuh intisarnya sudah nggak ada. Intisarnya udah nggak ada. Terus yang kita makan apa? Ya waste sebagian.